لرضا الله تعالى وهدية إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة والمقربين وإلى جميع التابعين التابعين وإلى جميع علماء الله والأولياء الله أينما كانوا وإلى جميع المحدثين والمفسرين خصوصا شيخنا الطبري والشيخ إمام القرطبي والشيخ إمام ابن كثير والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ فخر الدين الرازي والشيخ محمد الشعراوي والشيخ عبد القادر والشيخ محمد الشوكاني والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد الشاوي والشيخ سيد محمود الألوسي والشيخ محمد علي الشاوي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ وهبة الجويني والشيخ نواوي الفنتني والشيخ محمد قريشي هذا خصوصا إلى الشيخ بشري مصطفى رمضان في كتاب الإدريس وإلى جميع شيخنا ومعلمين حقوقنا إلى جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah juz kali ayat 123. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Wa ilahukum utawi pangeran sira, wa ilahukum utawi pangeran sira kabeh, wa ilahukum utawi pangeran sira iku ilahun pangeran wahidun kang suwiji ngijeni. Iku ilahun pangeran wahidun kang suwiji ngijeni. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu angin Gusti Allah dewi. Ar-Rahmanu kang paring welas, Ar-Rahimu tur kang akeh asihe. Inna fi khalqis samawati temen setuhune iku ing dalem terciptanya tumitae maksudnya kedadiane terciptanya piro-piro langit. Inna fi khalqis samawati iku inna fi khalqis samawati temen seduhune iku ing dalem tumitae piro-piro langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan beda-bedane bengi wan nahari lan rahino iku awan wal fulki lan prau awati kang tajri kang mlaku apa ya si awati fil bahri ing dalem segara bima kelawan barang yang fa'u kang manfaati apa ya si man annasa ing menungso wa malan barang anjala kang turunake sapa Allah ing man minas samai saking langit mimma ing bayane banyu. Pak ahya mongko nguripaken sapa Allah bihi kelawan al ardo ing bumi
ba'da mautiha ing dalem sawise matine ardi wa basalan gelar sapa Allah fiha ing dalem bumi mingkul lidabatin ing sekabehane rumangkan hewan melata rumangkan batasri firriyahi lan niu piro-piro angin lan niupe piro-piro angin wasahabi lan mendung al-musakhkhari kang den eret bainas samai ing dalem antarané langit wal ardi lan bumi la ayatin yakti dadi piro-piro pertondo li kaumin tumrape kaum yakiluna kang padha angen-angen sapa si kaum kita wawas syaripun atau swidak terus atau swidak papat pangeran kita menungso kabeh iki pangeran kang maha tunggal ora ana pangeran kang hak kejaba panjenengane kang maha welas tur maha asih yaiku Gusti Allah taala. Bukti-buktine yaiku kedadiane langit lan bumi kang mesti ana kang ndadekake lan perbedaane wengi lan rahina awan kadang-kadang dawa bengine kadang-kadang dawa rahinane. Perbedaan kang mengkono iku bisa cetha ana ing negara utawa tanah kang adoh saking khaddul istiwa lan anane kapal-kapal lan perahu-perahu kang bisa mlaku ana ing banyu kanthi ora kandas ana ing dasare bumi. Kang perahu-perahu mau nganggo apa kang manfaati menungso lan uga banyu kang tumurun saking langit kang kanggo nyuburake bumi lan uga angin-angin mendung kang kabeh mau nuduhake anane lan wujude zat kang nyiptake lan kang ngurus mau kabeh. Yen kita gelem mikir wis mesti kita nuli bisa yakin ora ana maneh kang bisa nitahaken lan kang kuwasa ngurus kejaba mung Allah taala dhewe kang maha tunggal. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Ar-Rahmanur Rahimu, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir Ibnu Katsir niku dijelasaken enten hadis riwayat saking An-Syahr bin Khawsh an Asma binti Yazid bin As-Sakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala annahu satamani kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa kanjeng Nabi ismu wahil a'zamu min hatainil ayataini. Ada sesungguhnya ya, ada ismu Allah itu mempunyai ismul a'zam, ismu wahul a'zam. Allah itu mempunyai ismul a'zam dan asmul a'zam Allah itu berada di dua ayat ini. Yaitu ayat apa? Ayat niki wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, sampai ayat surah Ali Imran ayat 1 sampai ayat 2. Wa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Secara bahasa ismul a'zam itu adalah nama Allah yang agung. Terus Allah itu enggak ada nama-nama banyak yang kita kenal. Itu ada 99 Asmaul Husna dan menurut riwayat lebih dari itu. Ada yang mengatakan sampai 4.000. Nah, di antara nama-nama Allah itu ada namanya Ismul A'zam. Dan ini sudah cukup terkenal di kalangan ilmu tasawuf ataupun ilmu hikmah. Jadi sopone wong sing ndonga gawe Ismul A'zam, maka doanya pasti dijabai oleh Allah. Apa Ismul A'zam itu? Ulama berbeda pendapat. Banyak pendapat apa Ismul A'zam itu. Lek menurut ayat niki berdasarkan hadis Kanjeng Nabi, Ismul A'zam itu di dua ayat ini, yaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim dan Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi lek menurut niki, menurut dalil ini, di dalil ayat ini dan hadis yang keluar sang Ibnu
tafsir Ibnu Katsir. Berarti kula panjenengan lek donga lek kepengin cepet-cepet ibadah diijabah kali Gusti Allah, berdoa dengan menyebut Ismul A'zam, yaitu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Iku. Jadi berdasarkan informasi tentang Ibnu Katsir, Ismul A'zam itu ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Lah tentang tafsir Ibnu Katsir nate diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas pernah meriwayatkan suatu hari kaum kafir Quraisy itu ngomong marang Rasulullah, "Ya Muhammad, sebutkan Tuhan kamu kepada kami." Pertanyaannya itu aneh, sebutkan Tuhan kamu kepada kami. Nah, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu memiliki berhala di sekitar Ka'bah berjumlah 360. Jadi berhala ini kuat. Maka pertanyaan ini aneh. Sebutkan Tuhanmu kepada kami. Maka turunlah Allah menurunkan surah Al-Ikhlas dan ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Di dalam konsep Islam, di dalam konsep ajaran Islam, hal yang pertama kali diajarkan oleh Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Niku tauhid yang dibisikno kali Islam. Sebab apa? Sebab orang-orang kafir saat itu mempunyai banyak berhala. Sebab orang-orang pada saat itu mempunyai banyak berhala, banyak Tuhan, sehingga Islam datang memperkenalkan tauhid, pangeran sing siji. Nah, pemikiran orang-orang jahiliyah saat niku, pemikiran orang-orang saat itu niku ngeten. Karena masalah kita itu banyak, jari wong kafir. Karena masalah kita itu banyak, karena kebutuhan kita itu banyak, karena keinginan kita itu banyak, maka kita perlu Tuhan banyak. Jadi pola pikirnya orang-orang kafir seperti itu. Jadi karena kebutuhan kita banyak, keinginan kita banyak, maka kita butuh Tuhan yang banyak. Maka nih Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad yang diajarkan pertama kali adalah tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid. Niki mungkin enten tulisannya kan asbabun nuzul ayat selanjutnya, ayat 1 insya Allah nanti kalau terangkan. Jadi wa ilahukum ilahu wahid itu yang pertama kali diajarkan, mengesahkan Allah. Karena orang-orang saat itu mempunyai banyak berhala karena pola pikirnya seperti itu. Lanjutan ayat, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan memiliki kalimat la ilaha illahu itu mengandung dua, yaitu kalimat nafi dan kalimat isbat. Kalimat nafi itu adalah kalimat yang meniadakan, kalimat isbat itu adalah kalimat yang menetapkan. Awaluha kufurun wa akhiruha imanun. Awal kalimat ini adalah kekufuran, akhir kalimat ini adalah keimanan. Jadi maksudnya la ilaha illahu ini terdiri dari dua kalimat. La ilaha itu adalah kalimat kekufuran, tapi lek ono terusane illahu itu adalah kalimat iman. Jadi la ilaha illallah itu maknanya apa? La ma'budah illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terus memiliki diceritakan enten tiang ulama, untuk tiang ulama namanya itu Asyubli. Kemudian diceritakan Asyubli niku tentang Syekh Ibnu Katsir. Wa hukiya an Syibli rahimahullahu annahu kana yaqulu Allah wa la yaqulu la ilaha. Syekh Asyibli ini niku lek ngomong lek zikir lek sanjang niku Allah 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 kok boten nate la ilaha illallah boten mek Allah 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 Allah. Tak tahu wiritan la ilaha illallah.
wiritannya Allah. Ketika ditanya fasu'ila an dzalika, ketika ditanya mengapa engkau berpikir seperti itu, Allah saja, mengapa engkau berpikir seperti itu? Jawabannya Syekh Asyidri ya Allah. Peneliti dikatakan fakola, maka Syekh Asyidri menjawab akhsha an akhoda fi kalimatil juhudi wala aswa ila kalimatil ikrar. Saya khawatir, saya takut jika saya mengucapkan kalimat juhud. Kalimat juhud itu la ilaha, terus tiba-tiba saya meninggal, saya belum melanjutkan kalimat ikrar. Kalimat ikrar itu illallah. Saya takut seperti itu. Jadi makanya Syekh Asyidri ini wiritan Allah. Sebab apa? Sebab dia khawatir akhsha an akhadha fi kalimatil juhudi wala asla ila kalimatil ikrar. Saya khawatir nanti ketika saya mengucapkan kalimat juhud terus saya mati, saya belum melanjutkan ke kalimat ikrar. Makanya enten kiai, mungkin jenengan yang nanti kepikiran enten kiai sing matur kaya ngeten. Lek ana wong nazar, ojo tuntun la ilaha illallah tapi tuntunan Allah. Khawatire opo? Khawatire engko pas wayahe nazar muni la ilaha terus mati gurung sentep muni illallah, khawatire nanti ngomong la ilaha kok. Dengan mungkin nanti kepikiran enten kiai atau siapalah yang mengucapkan seperti itu. Untuk nazar ojo la ilaha illallah Allah tok ae. Khawatir ngene iku mah koyo sing dikhawatiri oleh Syekh Asyidri. Khawatir ketika maca la ilaha terus mati, akhirnya dia tidak menetapkan kalimat ikrar dengan kata illallah. Lek ono kiai sing ngomong ngoten, ojo disalahno sebab nggih enten dasare. Dasar Syekh Asyidri. Mungkin insyaallah kalau terangkan siapa Syekh Asyidri. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi, nggih, peneliti dikatakan wa hadza min ulumihi ad-daqiqati. Syekh Asyidri ilmu kedukuran. Jadi ini ilmu kedukuran. Alati laisa laha haqiqah, yang mana beliau tidak punya dasar. Jadi ilmu Syekh Asyidri kedukuran padahal sebenarnya tidak ada dasar. Fa inna Allah jalla ismuhu dzakara hadzal ma'na fi kitabih nafyan wa isbatan wa karrarahu. Sak temene Allah itulah yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illallah itu Allah sendiri. Allah yang menafikan, Allah yang mengisbatkan, dan Allah mengulang-ulang kata itu di banyak ayat. La ilaha illahu, wah ayat seperti itu. Allah sendiri yang menafikan, Allah sendiri yang mengisbatkan. Wa wa'ada bisawabi al-jahili liqa'ini ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah itu berjanji memberi pahala. Janjinya itu disampaikan lewat lisannya, ya nabinya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana janji itu diriwayatkan oleh berbagai ulama ahli hadis. Namun ini disebutkan Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis karangan Imam Malik. Di sini juga disebutkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, disebutkan Imam Muslim. Apa isi hadisnya? Kula panjenengan insyaallah sampun hafal kabeh hadis ini. Kanjeng Nabi dawuh, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi enten mana tulisan ini? Wal maksudu al-qalbula al-lisan. Maksudnya si ngomong ini itu adalah hatinya, bukan lisannya. Jadi, falau qala, andai kata ada yang berkata la ilaha wa mata, andai kata ada yang berkata la ilaha wa mata, kemudian orang yang mengatakan itu mati.
Tapi wa mu'taqaduhu wa dhamiruhu al-wahdaniyatu wa ma yajibu lahu minasyifati. Tapi iktikadnya di dalam hati itu tetap tauhid, mengesahkan Allah dan meyakini sifat-sifat Allah. Maka min ahli jannah, maka dia tetap ahli surga. Dittifaqi ahli sunnah, dan ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnah. Jadi menurut Syekh Imam Al-Ansari Al-Qurtubi, seandainya ada orang yang nazar mengucapkan la ilaha kemudian mati, di dalam hatinya itu tetap tauhid, di dalam hatinya tetap meyakini sifat-sifat Allah, maka dia tetap ahli surga. Dan ini kesepakatan ulama ahli sunnah. Jadi lek ono kiai sing ngomong kaya ngoten nggih monggo, boten napa-napa, ada dasarnya. Tapi sing ngomong tuntunan la ilaha illallah nggih ten dasare. Senajan misale di tengah-tengah la ilaha kemudian orang itu mati, wah asalkan di hatinya itu tetap ada tauhid dan di hatinya itu tetap meyakini sifat-sifat Allah, maka min ahli jannah, dia tetap ahli surga. Dittifaqi ulama ahli sunnah. Ini kesepakatan ulama ahli sunnah. Jadi lek ono wong nazar, lek menurut Imam Al-Ansari Al-Qurtubi, ya berdasarkan hadis itu mati iku man, iki tetep tuntunan la ilaha illallah. Gak usah wedi tengah-tengah kok lek mati ya apa, gak usah wedi. Selama di hatinya tetap tauhid, maka dia tetap ahli jannah. Jadi kalau orang nazar, dia tetap dituntut la ilaha illallah. Lek wis muni la ilaha illallah, wis ojo jak ngomong apa-apa maneh wis. Wis ojo jak, tapi ojo digegem ngene kok ya mati wae nazar. Ya wis kok ojo jak ngomong ngono wis. Lek muni la ilaha illallah wis sampeyan ojo jak maneh, ojo jak tuntun ngomong apa maneh. Wis lek wis muni la ilaha illallah pun sampeyan wis gak usah dituntut maneh, gak usah dinampak-nampak maneh. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan kita berharap itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan. Boleh dituntut maneh kok muni liyane maneh. Wis mboten usah. Jadi lewat ini jenengan sing sudah mempunyai keyakinan lek nuntut wong nazar itu gak perlu la ilaha illallah, cukup Allah saja. Soalnya dia iku ngomong ngono nggih monggo. Sebab Asy-Syibli mengatakan seperti itu. Dan Asy-Syibli ini bukan ulama sembarangan. Maka ini kok insyaallah kalau ceritakan Asy-Syibli itu mempunyai nama dalam din Jurdur, tapi lebih terkenal dengan nama Abu Bakar Asy-Syibli. Lahir di kota Baghdad. Karena beliau mungkin dengan Syekh Al-Qurtubi ini jauh masa hidupnya jauh, mungkin sudah meninggal Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini, tapi terkenal, orangnya terkenal. Asy-Syibli ini, Abu Bakar Asy-Syibli ini ulama tasawuf, tokoh sufi, lahir di Baghdad, juga meninggal di Baghdad, lahir di kampung namanya Asy-Syibli, maka dijeluk Asy-Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli. Salah satu cerita yang terkenal itu diceritakan tentang kitab Nasairul Ibad. Imam Nawawi Al-Bantani, sing aran Nasairul Ibad ini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Jawa asli Banten, tapi beliau hidup di Mekah dan meninggal di Mekah, dimakamkan di Mekah tengah. Ronaldo alhamdulillah nate ziarah mereka. Mriki diceritakan Qala Asy-Syibli an Ibnu Mujahid. Syekh Asy-Syibli ini datang mungkin ke rumah Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini cara umur itu lebih senior. Ibnu Mujahid ini ulama ahli qiraat, ahli Quran. Jadi punya dua genre yang berbeda, dua fan yang berbeda. Sing Asy-Syibli itu ulama ahli tasawuf, spesialisnya. Syekh Ibnu Mujahid ini ulama ahli qiraat, ahli Quran. Ketika itu Imam Syibli datang ke ngriyane Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid. Kemudian Ibnu Mujahid itu
merangkul Syekh Asyidli. Asyidli itu langsung dirangkul. Setelah dirangkul waqabala baina ainaihi, kemudian batuk kening antara dua mata ini dicium oleh Ibnu Mujahid. Jadi kening dua mata di antara kening di antara dua matanya Syekh Asyidli ini dicium oleh Imam Ibnu Mujahid. Nah, teko-teko langsung dirangkul, langsung diambung. Syekh Asyidli kaget. Terus lanjut fasukila andarika. Terus Syekh Asyidli itu bertanya kepada Ibnu Mujahid, jenengan kok ngeten iki lapo? Teko-teko langsung dirangkul, langsung diambung, jenengan niku ngeten iki kok ngeten iki lan opo? Terus jawabe Ibnu Mujahid ya nopo? Pakoran apa jawab sapa Ibnu Mujahid, ra'aitu ningali sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ing dalem tubuh. Jadi Syekh Ibnu Mujahid ini bermimpi bertemu Rasulullah. Terus di dalam mimpi itu waqat akbara Asyidli. Nabi itu mencium Syekh Asyidli. Di kening itu tadi antara dua mata itu tadi. Faqara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabala baina ainaihi. Kemudian Kanjeng Nabi itu berdiri datang dan merangkul Syekh Asyidli dan mencium kening di antara dua mata Syekh Asyidli. Sing ngipi Ibnu Mujahid, sing ngipi sanes Asyidli, sing ngipi sanes Asyidli. Terus Syekh Ibnu Mujahid itu tanda marang Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, ataf'ala hadza bi syiddi. Ibnu Mujahid tanda marang Rasulullah di mimpi itu tadi. Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini kepada Asyidli? Terus jawab Rasul nopo? Qala menjawab Rasul menjawab na'am, iyo. Innahu sa'temeni Asyidli ikulam yasila ora sholat supaya si Asyidli fardhotan ing sholat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali setelah dia menunaikan sholat fardu 5 waktu itu kemudian dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, dua akhir surah At-Taubah. Jadi akhir surah At-Taubah, jadi Syekh Asyidli ini punya wiridan, punya istiqomah, punya wiridan saben mari sholat fardu. Itu beliau pasti membaca dua ayat terakhir surah At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus samarane maca niku wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi maca dua ayat itu terus maca sallallahu alaika ya Muhammad. Jawab Kanjeng Nabi itu seperti itu. Maka dari itu lewat ngaji ini monggo sareng-sareng kita praktekaken saben mari sholat aja lali maca niki. Kula maca kula jam kula delok detikane gak sampai 20 detik wis mari. Gak sampai 20 detik wis mari. Sak suwe-suwe 30 detik gak sampai sak menit. Jadi diapalno dua akhir surah At-Taubah. Gak usah bismillah, berlakon langsung laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya Muhammad. Bisa tahu. Terus ketika mimpi niku Ibnu Mujahid mimpi niku, terus ketika Syekh
Syekh Asyibli rawuh teng griyane ditakono fasa'altu Asyibla amma yaqulu ba'da sholati apa terus ketika ditakoni marang ini Syekh Asyibli awak mulai mari sholat apa maca kaya ngono aku maca kaya ngono dadi sambung. Ibnu Mujahid tidak tahu apa yang dibaca oleh Asyibli, tapi beliau bermimpi Rasulullah mencium kening Asyibli, dan Rasulullah mengatakan kalau Asyibli itu tidak pernah selesai sholat fardu tidak pernah meninggalkan membaca 2 akhir ayat surah At-Taubah lalu dilanjutkan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lewat cerita ini dan ini kita yakini kebenarannya karena siapapun yang bermimpi bertemu Rasulullah itu pasti Rasulullah beneran. Ini sampai kalau cerita ya aku cek ini sampai mimpi Rasulullah dilampaui monggo boten disaged tapi ini gimana enteng. Lek sing kan 12.000 atau apa. Niki gak apa. Hanya maksimal 30 detik. Monggo kita lakoni. Pun Allah la ilaha illallah rahmanur rahim. Dhisik sampun kula terangaken tentang Ar-Rahman Ar-Rahim perbedaannya. Rahman itu welas marang dunya akhirat, Rahim hanya akhirat saja. Pun boten kula baleni maneh keterangannya. Lanjutannya ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhirih. Asbabun nuzul ayat ini yang ketiga diriwayatkan menurut riwayat Sa'id bin Mansur. Riwayat ini bersumber dari Abi Toha. Orang-orang musyrik ketika ayat wa ilahukum ilahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, ketika ayat ini turun orang-orang musyrik itu gawok heran. Bahkan mereka berkata ilah wahidan, pengenalan siji. Jadi orang musyrik itu heran dengan Tuhan yang satu itu heran. Ilah wahidan, pengenalan siji. Iya. Lain karena sodiqon falyatina bi ayatin. Kalau memang apa yang kau katakan itu benar, maka tunjukkanlah kami sebuah bukti. Lalu turunlah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Ada juga riwayat dari Atok, Atok. Kurang lebih seperti itu. Kaum Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu ketika ada ayat wa ilahum ilahu wahid, mereka itu berkata kaifa yasaqun nasa ilahun wahid. Bagaimana cara Tuhan yang satu itu mengasihi manusia semuanya? Jadi heran. Orang-orang musyrik itu heran. Pengiran nek siji mosok iso ngurusi wong menungso sakmono akeh. Orang-orang itu heran. Akhirnya diceritakan, akhirnya diturunkanlah ayat ini. Fa anzalallahu inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Ada juga yang mengatakan riwayat Sa'id bin Abi Hatim, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu njaluk nanggoni Kanjeng Nabi supaya bukit Sofa itu dijadikan emas. Kitabnya seperti itu. Bukit Sofa dari emas, tak gawe sanu merangi musuh. Kayak pancen awakmu bener. Terus habis itu, Allah sudah memberi isyarat, tapi oleh awakmu tetap kufur, maka Allah akan memberi siksa yang tidak pernah diberikan siksa itu sebelumnya. Paling siksa yang paling pedih yang pernah diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu sudah mengisyaratkan boleh bukit Sofa itu dirubah menjadi emas, tapi awakmu tetap kufur sama bukit Sofa itu dijadikan emas, awakmu bakal tak hukum, tak adab. Yang adab itu pedih sekali, tidak pernah ada adab seperti itu. Lajeng akhirnya Kanjeng Nabi itu akhirnya boten turun. Kanjeng Nabi akhirnya kok janjang Rabbi ta'ni wa qaumi fa'aduhum yauman biyaumin. Pun boten usah ya Allah, pun biarkan saya berdakwah kepada kaum saya sehari demi sehari secara perlahan. Jadi memang tantangan tentang Mekah itu luar biasa susahnya.
gunung kok pengen jaluke dirubah dadi emas lah ya kok wajib wong kafir Quraisy Mekah wis mboten Gusti cahayane Kanjeng Nabi nang gone umat e. Jadi gak tega Kanjeng Nabi niku lek umat disiksa luwih nemen yang tidak pernah ada sekalipun apa kula dakwah sehari demi sehari perlahan-lahan mawon. Nah, lalu diturunkanlah ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi. Ayat ini mengajak manusia untuk berpikir dan merenung dalam banyak hal. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini kita disuruh merenung layar langit. Sampai saat ini tuh langit itu tidak seperti bayangan kita yang seperti atap, seperti plafon itu buatan ilmu pengetahuan belum bisa menjangkaunya. Kalaupun langit itu kita bayangkan seperti atap, langit itu gak ono sing nyonggo, gak ono sing gantung. Begitu juga planet-planet bumi, matahari, bulan itu semua melayang, gak ono sing nyonggo, gak ono sing gantung. Ini saja kalau kita niki mawon, lek kita pun merenung pun angan-angan masa Allah betapa besarnya ciptaan Allah. Terlebih Allah menggunakan kata kholaqa, sehingga Nabi sampun kula terangkan perbedaan kholaqa dengan ja'ala. Kholaqa itu menciptakan sesuai hak prerogatif Allah. Jadi pun panjang kersane Allah kaya wonten, lek ja'ala itu perlu keterlibatan manusia. Maka ayat yang paling terkenal biasanya digawe wong rabi. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah itu menciptakan kamu berpasang-pasangan, menciptakan hak prerogatif Allah. Tapi untuk menjadikan mawaddah wa rahmah itu Allah menggunakan redaksi wa ja'ala. Jadi kepingin rumah tangga mawaddah wa rahmah itu ada keterlibatan manusia, gak langsung Allah tok ngoten perlu keterlibatan manusia. Napa kok kula sebutaken ngene soalé sing nyuting niki minggu meniraki. Dadi mbok seneng meneh mbok melok ngaji mbok ngoten mari Indonesia. Urip nang ndi wis boten semerap dadi bagian admin meneh niki minggu meneh ragi. Dadi mangane ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk mencapai proses mawaddah wa rahmah itu tidak langsung Allah prerogatif tidak, tapi ada keterlibatan manusia. Lah mriki Allah inna fi khalqis samawati wal ardi. Bumi ki ngoten. Bumi nang bumi ana laut, ana sungai, ana pohon, ana gunung, ana hutan. Itu semua buat kita. Itu saja ini belum angan-angan. Itu betapa besar, betapa hebat kebesaran Allah. Lanjutannya ayat waqtila fil laili wan nahari, dan perbedaan malam dan siang. Itu saja membuat orang yang mau berangan-angan, mau berpikir, itu saja betapa besar ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah betapa besar. Maka kita mau disebutkan ada yang siangnya panjang, ada yang malamnya panjang. Pulau panjenengan enak urip nang Indonesia tenggone garis khatulistiwa. Antara siang dan malam selisihnya tidak panjang. Sehingga puasa kita itu paling 13-14 jam kosong. Sebab di dalam Islam itu ada istilah siang dan malam. Mungkin memang ini Indonesia ono pagi, ono sore, ono petang, ono dini hari. Tapi di dalam konsep Islam itu ada siang dan malam. Siang itu dari terbitnya matahari, terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ke azan subuh sampai azan maghrib itu jenis siang di dalam konsep Islam. Di dalam lek bengi itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ke maghrib sampai azan subuh itu jenis bengi. Lah bagi kita enak
kita hidup di negara di garis khatulistiwa poso itu gak sepiro soro, tapi ono negara sing malamnya itu pendek, sehingga poso itu sampai 11 jam. Kalau ada konco, ada kenalan kuliah tentang Inggris, poso itu apa? Poso itu jari ini sahur itu jam kali, buka jam 10, buka itu jam 10 bunyi, sahur jam kali setengah perlu wis subuh, setengah perlu wis subuh. Coro nih, jadi poso setengah perlu sampai jam 10 bunyi, karena memang waktu siangnya itu panjang. Kita udah syukur urip nang kene gak sepiro soro oleh ini poso. Dan pergantian malam dan siang itu sudah menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perahu dan kapal yang berlayar yang berjalan di atas laut, yang mana bima yanfa'un nas, yang mana berguna bagi manusia. Yang pertama kali membuat kapal itu Nabi Nuh berdasarkan riwayat. Dan Nabi Nuh membuat kapal itu atas bimbingan Jibril. Jadi memang ada hadis, memang ada riwayatnya. Jadi sing bimbing, yang membimbing itu Jibril. Sehingga akhirnya Nabi Nuh itu membuat kapal, memang perintahnya Jibril, isna'ha ala juju'i to'ir, buatlah kapal seperti jujuknya burung. Jujuk itu adalah dada, ada yang mengatakan tulang dada. Jadi akhirnya atas perintah maupun atas petunjuk Jibril, diwuri Jibril, terbuatlah kapal Nabi Nuh. Dia dorong mesin tasik hanya mengandalkan angin yang nanti. Bima yang paunas itu semua untuk manusia. Jadi kapal digaya dagang, kapal digaya ibadah, dia tasik dorong nonton mulut, kapal itu digaya haji. Diikuti betul-betul itu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Lanjutan ayat, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa'ahya bil ardh ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, ya berupa air, yaitu hujan. Dan Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Allah menurunkan hujan, itu bumi yang asalnya mati, tanaman yang asalnya mati, kena hutan akhirnya urip maneh. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah menggelar, menyebarkan semua hewan di muka bumi. Semua hewan itu disebarkan oleh Allah di muka bumi, dan kabeh dikai rezeki. Kabeh dikai rezeki kan. Walaupun rezeki itu berupa siklus makanan. Hewan makan hewan, hewan ini makan hewan ini, tapi itu bagian dari rezeki. Maka di surah Hud ayat 6 dikatakan bahwa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satu binatang pun di bumi kecuali Allah yang memberi rezeki. Jadi semua hewan dan bumi ini diparingi Allah rezeki. Batas rifir riyahi wa sahati al-musakhkhari bainas sama'i wal ardi. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Angin ini ada sebuah hadis, memiliki dikatakan arifu mir rohillah. Angin itu adalah salah satu dari rahmat Allah. Ta'ti bir rahmati wa ta'ti bil azabi. Angin itu bisa mendatangkan rahmat, juga bisa mendatangkan azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Jika kamu melihat angin, maka kamu jangan mencela angin. Wa as'alullaha khairuha wasta'idzu billahi min syarriha. Dan mintalah kepada Allah kebaikan angin, dan berlindunglah kepada Allah atas keburukan angin. Maka kanjeng Nabi dan angin, apapun angin itu bebes utawa boten, kanjeng Nabi itu donga Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikanlah angin ini riyahan, angin yang membawa rahmat.
Wala taj'alha rihan, jangan kau jadikan angin ini rih, yaitu angin yang membawa azab. Ayat terakhir, la ayatin liqaumi ya'qilun, kabeh niku mang kuwat niku mang dari terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya itu tadi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kanjeng Nabi nate dawuh tenggoni tentang ayat niki, wailun liman qara'a hadhil ayata faqad jadiha. Celakalah orang-orang yang membaca ayat ini tapi dia membuangnya. Maksudnya membuang itu apa? Lam yatafakkar fiha wa lam ya'tabirha. Dia tidak berpikir tentang apa yang dikatakan oleh ayat ini dan tidak angan-angan terhadap isi ayat. Jadi kita lewat hadis ini kita angan-angan. Lek bengi delok langit, ya Allah, langit koyo ini jembare. Lek ono proyektor ten sajane saged ditampilkan ya ono betapa luasnya alam semesta. Bumi ini mboten enten apa-apane, apalagi kita. Alam semesta, bumi, terus tata surya kita, terus galaksi kita, terus betapa luasnya alam semesta ini. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya kalau orang moncok ayat ini kok ayat ini dibuat, artinya dibuat itu gak dipikir, gak diangan-angan, maka dia celaka. Makanya Pak Dewi ningali alam semesta itu kita mikir, kita menangan-angan supaya kita mendapatkan kebesaran Allah, mendapatkan rahmat Allah. Pun jika semakin mungkin kita dikatakan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa sallam wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa qulubuna wa tanfa'u bi'ulumina wa taqdi bi hawaijina wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi qaumana wa tusrifu bi qulubana wa